benar kalau Jepang itu emang sebersih itu, bener-bener nggak ada sampah gitu ya? Nanti kalau kita nemu sampah, video ini otomatis langsung tak hentikan guys. Asik ya, keren guys, yakin. Ini rumah-rumah Jepang zaman dulu mungkin dibangun dari tanah liat atau mungkin semen. Di sini tuh emang kayak gitu. Ini rata-rata di sini tuh tempat hiburan semua, karaoke, itu kayak tempat pelacuran. Maaf kalau aku bilang pelacuran, prostitusi, tempat prostitusi. Di pusat kota masih ada otera kayak gini, masih ada kuil-kuil kayak gini, estetik ya, tetap dijaga. Tempat-tempat kayak gini menurutku itu menambah daya tarik dari negara Jepang gitu ya. Jadi sampah, kita temukan sampah. Jepang nggak sebersih yang kalian kira. Ternyata Jepang itu juga kotor kalau ditelusuri lebih dalam lagi gitu ya. Kalau di ubek-ubek seperti ini, itu ternyata Jepang itu juga kotor. Aku sekarang berada di pusat kota Imari. Ini pusat kota Imari, tempat aku tinggal. Jadi ini di stasiunnya guys, kota kecil, stasiunnya juga kecil. Ini stasiun utamanya ya, stasiun utama dari kota Imari. Kalau di Jepang itu di samping-samping stasiun itu ada yang namanya kayak alun-alun. Itu alun-alun guys. Di sini itu sekitar alun-alun. Jadi di sini tuh pusat kota. Naik nang Cilacap. Di sini itu bisa dibilang alun-alun. Tapi alun-alunnya Jepang cuma kayak gini guys. Nggak ada yang istimewa. Tapi kalau pas lagi perayaan Matsuri itu di sini ramenya ora patut rame banget. Di sini pusat kota jadi cukup rame. Pagi-pagi wis mulai esuk-esuk wis mulai rame guys. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ke atas. Kita mau lihat seperti apa kondisi kota Imari ini jika dilihat dari atas stasiun kan. Ini atas sana guys. Yuk kita masuk ke dalam guys. Kita naik ke atas. Oke, jadi seperti ini penampakan kota Imari kalau dilihat dari atas. Ini kota ini sering masuk videoku sebenarnya ya. Bapak wali kota itu harus mengangkat saya jadi minimal jadi PNS Jepang gitu ya. Soalnya udah sering banget aku nge-up kota Imari ini, sehingga akhirnya kota Imari itu bisa terkenal di sebagian orang-orang Jawa, karena setiap aku upload tentang kota Imari yang nonton itu lumayan cukup banyak guys. Rata-rata di atas 100.000 penonton. Harusnya itu Bapak wali kota dari kota Imari itu memberi penghargaan ke saya. Paling nggak minimal itu diangkat jadi PNS gitu lah ya. Ini kalau yang sebelah sini. Sekarang kita lihat penampakan kota yang sebelah sana, seberang kotanya nih. Cuaca agak mendung emang guys, cuacanya agak mendung jadi kurang mendukung ya. Tapi ya kotanya Jepang tetap menarik guys, walaupun mendung ya. Resik kira patut tetap terlihat seperti bersih banget itu ya. Apakah benar kalau Jepang itu emang sebersih itu, bener-bener nggak ada sampah gitu ya? Untuk membuktikan hal itu, di Jepang itu banyak sampah atau enggak, kita sengaja kesini itu mau coba nyari sampah di kota-kotanya Jepang. Kita coba nyari sampah. Nanti kalau kita nemu sampah, video ini otomatis langsung tak hentikan guys. Ini kayak petugas damkar atau petugas apa? Kalau di Indonesia itu mungkin kayak petugas Satpol PP mungkin ya. Fungsinya kayak petugas Satpol PP. Mungkin ya, mungkin aja ya, aku juga nggak tahu. Itu lagi apa, ngelarut banner, mungkin tulisan apa Imari apa tadi gitu. Spanduk gitu ya, spanduk promosi. Jadi sampah yang kita maksud di sini itu bukan sampah organik mungkin ya, kayak daun itu mungkin organik gitu ya. Jadi daun di sini tuh nggak dikategorikan sampah, daun, ranting,
suket suket garing itu nggak dikategorikan sampah, tapi kita kategorikan sampah di sini tuh kayak mungkin puntung rokok gitu ya, puntung rokok, terus kemudian sampah plastik bekas makanan, kemudian mungkin masker. Kita coba aja, mungkin nanti ada masker ngeletak, karena orang-orang Jepang ini senang banget pakai masker gitu ya. Mungkin apalagi ya, kita lihat aja nanti guys, kita lihat aja nanti. Video ini kita awali, video pencarian sampah di kota Jepang itu kita awali dari atas stasiun ini, dan ini nggak tak skip, nggak tak potong-potong nanti videonya, semoga aja. Oke, kita mulai dari sini guys. Kita sengaja nyari lokasi di perkotaan karena di sini tempat lalu lalangnya orang-orang. Jadi kalau kita nyari lokasi di tempat sepi kayak taman itu kan mungkin tempat hiburan ya, tempat wisata. Jadi kemungkinan dibersihkan itu lebih banyak. Tapi kalau di sini ini tempat berlalu lalang, orang pada jalan kaki, orang mondar mandir gitu ya. Ini rata-rata di sini tuh sampah daun nih, sampah daun guys. Sampah daun. Ini sampah daun. Daun itu bukan sampah kalau di sini, mungkin dibiarin aja gini. Jadi nambah estetik karena ini musim gugur. Percaya nggak? Ini ada sampah guys. Ini sampah kertas nih. Ini sampah kertas. Nah, ini sampah kertas. Bukti kalau di Jepang itu nggak seperti itu. Apakah benar ini kalian mau apa, videonya mau tak stop gitu aja? Enggak, sepertinya enggak. Itu cuma thumbnail aja. Itu cuma thumbnail, tapi kita explore lagi apakah di Jepang itu benar-benar bersih seperti yang teman-teman kalian, seperti yang kalian kira bahwa di Jepang itu benar-benar nggak ada sampah. Ternyata ada. Baru beberapa meter dari stasiun itu udah ada sampah. Kita kantongin sampah ini. Kita cari lagi ke sana lagi, ke tempat yang lebih jauh lagi. Pokoknya begitu nemu sampah di luar apa, di luar daun itu kita pungut guys. Nih apa ini, puntung rokok. Ini puntung rokok guys. Nih puntung rokok. Ada ya, ada orang buang puntung rokok sembarangan di Jepang. Kita kantongin nggak apa-apa. Mana lagi kita cari. Ini plastik, ini bungkus rokok kayaknya. Plastik guys. Ini malah ada rokok. Ini rokok masih utuh. Kata siapa Jepang itu bersih? Enggak guys, enggak sebersih itu Jepang. Jepang enggak sebersih itu ya. Jepang enggak sebersih itu. Cuma kelihatannya aja bersih. Tapi aslinya kalau kalian kesini itu banyak. Ini puntung rokok lagi. Ini puntung rokok. Ini puntung rokok juga ini. Ini lagi. Ini juga puntung rokok. Nggak tak ambil guys. Kalau tak ambil kebanyakan. Kalau tak ambil satu-satu tak kantongin kebanyakan. Biarin aja, itu bukan tanggung jawab saya. Aku cuma review aja. Kata siapa di Jepang itu bersih? Enggak seperti itu, enggak seperti yang kalian kira. Kita cari lagi sampah-sampah lainnya.
Kita nyebrang lewat sini guys. Kita nyebrang aja. Pada umumnya sih bersih gitu ya. Pada umumnya bersih, walaupun di sini tempat ramai, tapi enggak semua orang itu buang sampah sembarangan. Hanya segelintir orang mungkin. Ini lagi. Itu kayak kartu. Biasanya itu anak-anak muda Jepang yang nyimpen kartu-kartu kayak gitu. Gantungan, kayak gantungan kunci. Nggak tak ambil. Soalnya kadang gini ya, kadang barang punya orang ketika itu barangnya masih bagus. Di sini itu kalau barang di sini masih bagus, ketika terjatuh itu nggak boleh diambil sebenarnya gitu ya, kecuali memang bener-bener sampah kayak tadi plastik, puntung rokok. Tapi kalau semacam kayak tadi itu mungkin barang milik orang itu bisa dibaleni guys. Cara bahasa Jawanya itu nanti dibaleni, dicari lagi gitu ya. Ini alun-alun, bisa katakan ini alun-alun. Ini digantungin botol-botol nih. Biar tambah menarik mungkin ya. Tapi pada umumnya bersih sih, lumayan bersih banget malah. Menurut aku bersih banget. Kalau tadi nemu sampah itu cuma secuil lah. Kalau dibandingkan dengan di negara kita itu cuma sampah secuil. Ini ada lambang Love. Kalau malam ini bagus mungkin di sini. Nih ada satu lagi. Apakah kalian percaya ini kayak apa? Kayak muntahan. Ini mungkin orang mabuk. Itu muntahan apa? Dalamnya kayak udang. Mungkin orang mabuk sambil makan mie, makan udang, muntah di situ, atau mungkin muntah, atau mungkin tumpah gitu. Makan di sini tumpah. Ternyata ada guys. Aku juga baru lihat. Ternyata ada sampah makanan juga kayak gitu ya. Tapi ya kayak gini guys, kondisi perkotaan Jepang nang kotaku, ini kota kecil, lumayan bersih. Ini ada puntung rokok, ada orang buang puntung rokok. Ini orang Jepang loh ya, aku yakin ini orang Jepang, bukan orang kita. Ini orang Jepang. Nggak berani tak ambil, nanti dikira aku yang buang puntung rokok sembarangan. Kita cuma lihat aja. Kita mau nyebrang. Ini kotanya masih ke sana jauh. Di sampah plastik lagi.
plastik bungkus rokok, rata-rata plastik bungkus rokok kita kantongin. Nggak seperti itu ya. Jepang nggak seperti itu guys, ternyata guys. Ini ada korek, ini korek, entah ini korek siapa, tapi nggak berani tak ambil. Mungkin orangnya nanti balik lagi buat ambil korek itu. Nih, ini tempat ini. Tempat ini itu kalau siang itu sepi banget kayak gini ya. Ini mau tak kasih tahu aja. Tempat ini kalau siang itu sepi banget. Tapi ini sebenarnya pusat hiburan dari kota ini. Ini kalau malam itu di sini tuh, rame nih rapatut guys. Walaupun di kota kecil, tapi di sini tuh rame nih rapatut, rame banget. Ini penjual ikan. Ini semua. Ini tempat-tempat hiburan, kayak karaoke. Gangnya sempit. Tapi kalau malam itu rame banget. Gangnya sempit ya. Ini rata-rata di sini tuh tempat hiburan semua, karaoke, bar. Karaoke bar biasanya jadi satu di sini. Karaoke bar. Tapi untungnya di sini tuh nggak ada tempat yang namanya Icimang Gosengeng. Tahu nggak Icimang Gosengeng? Icimang Gosengeng itu kayak tempat pelacuran. Maaf kalau aku bilang pelacuran. Apa ya? Tempat, kalau kita sebut itu tempat prostitusi. Tempat prostitusi. Di sini tuh untungnya nggak ada yang tempat kayak gitu. Di sini nggak ada, di kota ini nggak ada namanya tempat prostitusi ya. Jadi alhamdulillah Imronku rasa dijaga, tapi imannya masih terjaga karena di situ nggak ada tempat-tempat kayak gitu. Jadi masih aman. Dompet juga masih aman, nggak jebol gara-gara Icimang Gosengeng. Nggak ada sampah guys, nggak ada sampah di gang-gang kecil kayak gini, nggak ada sampah. Asik ya jalan-jalan di kota Jepang kayak gini ya. Ini tempat hiburan semua, rata-rata tempat hiburan. Ini tempat karaoke semua, satu gedung ini tempat karaoke semua. Hoi shimasu. Ini tempat parkir Jepang nih. Bayarnya di sini. Ini parkir di kota Jepang, bayarnya di sini. Ini cara parkirnya di sini. Jadi begitu parkir itu apanya keangkat langsung dek gitu ya. Jadi kalau nggak dibayar itu berarti mobilnya nggak bisa keluar. Itu 60 menit 100, 60 menit untuk 60 menit. Bayarnya 100 jam, dari jam 8 sampai jam 7 malam. Nih, dari jam 8 ini pembayaran parkir Jepang guys. Kita spill sedikit pembayaran parkir di kota-kota Jepang. Dari jam 8 sampai jam 7 malam. Jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Setiap 60 menit itu 100 yen. Yang bawah itu apa ya? Yang merah itu apa? Ntar tak transfer dulu. Aku nggak bisa baca kanji guys. Kanji cukup rumit. Mungkin buat tulisan N berapa gitu ya. Kita transfer dulu. Kalau kalian ke negara-negara kayak gini tuh kalian wajib punya Google Translate. Biar kalau bingung kayak gini tuh, kalau ada biaya maksimum 400 yen. Maksudnya biaya maksimum itu gimana? Oh, jadi kalau di bawah gimana ya? Ya mungkin kalau di bawah kan 100 yen untuk 1 jam. 100 yen untuk 1 jam. Jadi kalau 4 jam itu berarti 400, tapi kalau di atas 400, kalau di atas 4 jam, misalkan 5 jam, 6 jam itu berarti 400 gitu ya. Bayarnya cuma 400. Sedangkan kalau jam 7 sampai jam 8 pagi itu
sama, per 60 menitnya 100 yen, tapi cuma biaya maksimumnya itu kena cas 500 gitu ya, kacek kacek 100 perak gitu ya. Tapi lumayan masih murah, lumayan masih murah. Ini tempat penjualan rokok di Jepang. Rokok di Jepang ini dijual dengan apa? Dengan jido hangbaiki. Kata siapa beli rokok di Jepang itu kayak beli narkoba, itu enggak. Kita cuma butuh akses aja, kartu gitu ya. Kalau kalau beli di tempat-tempat kayak gini tuh butuh kartu yang namanya kartu Taspo nih. Ada tulisannya Taspo, cuma butuh kartu itu. Kita bisa bikin di 7-Eleven, di Family Mart mungkin ya. Tapi kalau beli rokok itu di minimarket itu ya nggak perlu ditanyain apa-apa, nggak perlu akses apa-apa, tinggal dikasih langsung. Itu di kota ada rumah bodol nyempil. Ini tempat basic dari tempat-tempat hiburan malam di Jepang. Ini semuanya di sini tuh tempat-tempat hiburan malam. Karaoke, rata-rata karaoke bar. Orang Jepang itu seneng banget. Jenengan nginum bir, seneng banget minum bir, nyanyi. Nih, kalau kalian bisa bahasa Jepang, huruf Jepang ini bahasanya karaoke guys. Sepi ya, kalau siang sepi. Mana, belum lihat sampah dari tadi. Kita belum lihat sampah. Ini kemana ini? Ada lagi sampah plastik biasa, rata-rata sampah plastik bekas bungkus rokok. Di tempat karaoke juga ini, di tengah-tengah kota ini seperti ini ada tempat rumah nyempil kayak gini. Ini di pusat kota ada tempat nyempil kayak gini. Rumah kosong, rumah enggak di rumah wisar pambruk. Mesin cidurnya rata-rata rusak, banyak sampah. Nanti jebol nih, mungkin ada yang jebol wong mabuk biasa nang kene. Wong bar nyanyi ke akeh sing pada mabuk, pada ngamuk. Wong Jepang yang seneng ngamuk asline guys. Cuma nek begitu ngamuk urusannya ke karo polisi. Jadi mereka bisa menjaga emosi mereka masing-masing. Ini tempat yang tadi jebul aku balik muter tok. Video udah sekitar 19 menit.
Nanti videonya mungkin bakal mati sendiri kalau baterainya habis. Ada truk lewat, kita minggir dulu. Ini bakul ikan yang tadi. Ini juga tempat-tempat hiburan malam. Ini di pusat kota masih ada otera kayak gini, masih ada kuil-kuil kayak gini, estetik ya, tetap dijaga. Keberadaan dari tempat-tempat keramat kayak gini masih dijaga di Jepang. Jadi tempat-tempat kayak gini menurutku itu menambah daya tarik dari negara Jepang gitu ya, menjadi daya tarik tersendiri. Karena tempat-tempat leluhur mereka masih bisa menjaga, melestarikan tempat-tempat penting dari leluhur-leluhur mereka. Ini mungkin usianya udah lebih dari 100 tahun mungkin. Pohonnya bisa gede banget. Pohonnya guys, lihat pohonnya. Ini dipangkas ya. Ini kalau nggak dipangkas ini udah kemana-mana cabangnya. Saking gede nih. Saking gede nih guys, lihat guys. Ora patut.
Nih yakin baru pertama kali aku belusukan ke jalan-jalan ke tempat-tempat kayak gini. Asik juga ternyata guys. Ini memberi sudut pandang berbeda dari Jepang. Jepang ternyata ada tempat-tempat kayak gini. Unik. Oh. Asik ya. Keren guys, yakin. Ini rumah-rumah Jepang zaman dulu mungkin dibangun dari tanah liat. Tanah liat atau mungkin semen di sini tuh emang kayak gitu. Dari bambu ditutupin dengan tanah liat kayak gitu. Mungkin ini rumah udah lama banget, udah lawas banget rumahnya. Ini rumah model lawas banget. Nyembil di belakang gedung-gedung, di rumah-rumah mewah, di belakang rumah-rumah mewah, masuk gang-gang sempit kayak gini. Karaoke, lagi-lagi karaoke, Sunaku. Sampah, masih ada sampah. Ini kita temukan sampah. Ini sampah, di depannya lagi puntung rokok. Nih puntung rokok banyak guys. Jepang nggak sebersih yang kalian kira. Ternyata Jepang itu juga kotor kalau ditelusuri lebih dalam lagi gitu ya. Kalau di ubek-ubek seperti ini, itu ternyata Jepang itu juga kotor. Oke, jadi kayak gitu aja video kita kali ini. Semoga kalian terpuaskan dengan videoku kali ini. Aku juga, ini pengalaman pertama kali aku belusukan ke kota-kota kayak gini, ke samping-samping, ke sudut-sudut kota. Di balik megahnya kota Jepang, ternyata di balik megahnya kota-kota Jepang, ternyata di sudut-sudutnya itu ada tempat-tempat kayak gini. Yang unik, menarik, menurut aku menarik ya, unik. Yang mungkin sebagian dari kalian itu mengira itu Jepang itu bersih, ternyata Jepang itu nggak bersih-bersih banget guys. Oke, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.